Tapi Bapak, pengalaman saya nih ya, pengalaman saya dengan 4P itu tidak cukup. Terkadang kita punya produk yang bagus, harganya juga kompetitif, tempatnya juga strategis, promosinya juga kenceng, tapi produk kita nggak laku-laku, kurang kenceng jualannya, relatif slow gitu kan. Nah, sehingga saya menambahkan satu rumus, yaitu S rumusnya, tambahan S4P plus S. S-nya itu apa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah sedekah. Ya, sedekah yang kita lakukan ini, Bapak-bapak, pengalaman saya, ya. Jadi ini sedekah ini bisa membuka blok yang kita alami. Kadang kita mentok sana, mentok sini, kok nggak bisa ya, kok nggak bisa tembus, nggak bisa dapat order. Nah, coba kita lakukan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, semua keluarga besar BRBU, mari kita ucapkan rasa syukur kita yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari ini kita masih diberi umur untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa kopdar, kita masih diberi kesempatan untuk membuat amal yang terbaik untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tercurah selalu untuk junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita insyaallah. Sahabat-sahabatku BRBU yang insyaallah dirahmati Allah, saya menyambung yang disampaikan oleh Coach Agus tadi. Jadi kita memiliki 3 misi penting atau pembagian waktu terdiri dari 3 macam, yaitu bisnis, dakwah, dan keluarga. Mungkin saya akan sedikit memberikan motivasi 2 poin ya, poin bisnis dan poin dakwah. Nanti keluarga kan kita insya Allah bisa lakukan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai bisnis, saya ingin share dan mencoba memberikan motivasi untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua, bahwa dalam prinsip marketing ini, biar semangat juga semuanya kita sama-sama. Prinsip marketing itu, prinsip dasarnya itu, kalau kita jualan itu yang pertama ada produk, ya, kemudian ada price, kemudian ada place atau tempat, kemudian yang keempat adalah ada promotion. Jadi produknya ada, kemudian harganya ada, kemudian tempatnya kita punya, kemudian kita ada promotion untuk mengenalkan produk-produk kita. Secara syariah tadi udah dijabarkan oleh Ustadz Agus. Tapi Bapak, pengalaman saya nih ya, pengalaman saya dengan 4P itu tidak cukup. Terkadang kita punya produk yang bagus, harganya juga kompetitif, tempatnya juga strategis, promosinya juga kenceng, tapi produk kita nggak laku-laku, kurang kenceng jualannya, relatif slow gitu kan. Nah, sehingga saya menambahkan satu rumus, yaitu S rumusnya, tambahan S4P plus S. S-nya itu apa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah sedekah. Ya, sedekah yang kita lakukan ini, Bapak-bapak, pengalaman saya, ya. Jadi ini sedekah ini bisa membuka blok yang kita alami. Kadang kita mentok sana, mentok sini, kok nggak bisa ya, kok nggak bisa tembus, nggak bisa dapat order. Nah, coba kita lakukan sedekah. Ya. Sedekah itu nggak harus kita nunggu punya uang banyak, nggak harus kaya dulu. Ya, sedekah yang kita mampu aja. Yang kita mampu, yang kita miliki, kita coba lakukan untuk sedekah dengan tulus, ikhlas karena Allah. Nah, tapi niatnya sedekah ini bukan untuk niat mendongkrak supaya usaha saya bisa berjalan, supaya produk ini bisa laku, enggak, tapi memang benar-benar kita niatkan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya bersedekah ya Allah untukmu dengan mengharap pahala darimu gitu. Dengan mengharap pahala yang terbaik di sisimu, saya ikhlas ya Allah. Bersedekah kepada siapapun, terutama paling utamakan kita selain kewajiban ya, untuk orang tua kita, utamakan orang tua kita dulu. Nah, dengan bersedekah kita insya Allah dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut saya itu sangat ampuh, Pak. Ya.
Bayangkan Pak ya, ini bisnis saya. Saya bercerita. Saya itu jualan kuku baketnya Salvatore itu, alat berat itu yang untuk garuknya itu. Sekarang banyak produk-produk dari Cina itu masuk dengan harga yang sangat murah, kualitas juga lumayan bagus. Rata-rata customer juga mengambil ke Cina, ke Korea, direct impor gitu. Sehingga kadang-kadang kita menjadi tersisihkan gitu kan dengan adanya produk-produk yang masuk. Tapi saya punya prinsip seperti itu. Saya tidak berhenti bersedekah karena Allah yang maha mengatur segalanya. Allah tahu cara rangkai bagaimana Allah akan memberikan order kepada saya gitu kan. Dengan cara sedekah, tetap prinsip-prinsip tahajud, subuh, jamaah, ya, sholat tepat waktu, dan itu prinsip-prinsip itu tetap kita prinsip dasar kita lakukan. Yang penting kita lakukan untuk bersedekah. Nah, lihat caranya bagaimana Allah menolong saya Pak. Pada saat customer order nih ke Cina, ya kan, atau ke Korea, kudarullah si Cina itu maunya order cash. Sementara si customer cash flow-nya ini kan kadang kan terlambat dari pemilik tambang, orang tambang. Mau nggak mau dia mencari produk lain juga alternatif. Akhirnya ngorder ke saya juga, gitu kan. Satu, pertolongan Allah datang, order juga ke kami. Yang kedua, kadang-kadang stok yang impor itu terlambat datang, gitu kan. Sementara unit ini kan harus bergerak terus, produksi kan harus setiap jam, 24 jam, bahkan ditambah 23 jam, dan dia nggak mau nunggu. Akhirnya barang itu menjadi urgent, order juga ke kita Pak. Nah itu kan rumus yang tidak mungkin kalau Allah nggak ngasih pertolongan. Yang mengkondisikan itu semua kan Allah, kan begitu. Nah, kami perusahaan kecil Pak, perusahaan kecil ya, vendor kecil kita, vendor spare part alat berat kecil. Begitu juga dengan spare part truk ya, kita suplai spare part truk untuk Mercy, Volvo, kemudian Scania. Itu lawan saya Yuti Pak, lawan saya Yuti dengan pengusaha Cina yang duitnya nggak berseri gitu kan. Tapi kembali lagi, bagaimana Allah cara menolong saya yang perusahaan saya imprit begini dibandingkan dengan raksasa itu? Allah tahu caranya. Kudarullah misalnya vendornya Yuti, stoknya kosong harus BO 3 bulan. Saya kok dilalah ada stoknya. Akhirnya customer ngorder juga ke saya, ke kita, ke kami, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang nggak kita bisa bangun, nggak kita bisa create hanya dengan mengandalkan 4P atau mengandalkan kecerdasan kita, relasi kita, kolega kita punya power, nggak bisa. Salah satu yang rumus yang saya tambahkan itu adalah menurut saya rumus yang sangat ampuh, karena memang kita kalau sudah connect ke Allah itu, Allah tuh ngasih nolongnya itu insya Allah mudah gitu. Itu insya Allah mudah. Dengan caranya Allah yang kita nggak kepikir gitu kan, ya kan. Secara logika usaha saya sudah nggak jalan, kalah Pak. Sudah harga kalah, mungkin stok mereka lebih banyak, tapi Allah tetap ngasih order ke kita. Dan saya masih berjalan, saya usaha dari 2009 sekarang 2025, sudah 16 tahun alhamdulillah saya berjalan. Itu berkat pertolongan Allah, nggak lain dan tidak bukan. Itu hanya semata-mata pemberian Allah yang Allah berikan untuk saya. Syaratnya cuma satu, kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lain. Ya, itu sih Pak. Itu ya sedekah. Itu jadi betapa pentingnya sedekah. Sedekah nggak harus uang Pak. Kita punya barang mungkin nyun sewu, punya pisang lah, apa sedekahkan ke tetangga mungkin. Punya apa misalnya, apa yang kita miliki, tenaga mungkin kita bantu. Punya pikiran, ide mungkin kita sampaikan seperti itu. Apa aja yang penting kita niatnya tulus ikhlas karena Allah, insya Allah akan bantu kita ya. Itu menjadi poin penting. Nah terus kemudian hubungan dengan orang tua ini juga penting Pak. Nyun sewu ini yang bapak ibunya masih ada, saya ingatkan juga diri saya, kalau ibu saya udah meninggal, kita rawat orang tua kita berbakti terhadap orang tua. Jadi memang kalau kita berbakti kepada orang tua, kita maintain orang tua kita sayangin orang tua kita, itu masya Allah Pak, Allahu Akbar. Itu insya Allah jalan itu dimudahkan sekali sama Allah, itu dimudahkan insya Allah. Nah, itu Pak, ya itu untuk reminder saya juga ya. Kemudian yang poin kedua dari sisi dakwah ya, ini tadi bisnisnya sudah ya, tadi bisnis ya sedikit aja, spill sedikit. Jadi yang penting ada ilmu, ada inspirasinya. Oh berarti saya ingat Pak Sariman, oh mungkin saya harus bersedekah, saya harus berbuat baik biar Allah menolong saya gitu, dengan caranya Allah kan gitu ya. Kemudian yang kedua dakwah. Nyun sewu bapak-bapak, ustadz-ustadz BRBU, mungkin bagi yang warga baru ya, saya Pak Sariman adalah salah satu produk dari BRBU. Saya salah satu
member BRBU yang alhamdulillah atas izin Allah BRBU ini bisa menginspirasi saya untuk bisa bangkit setelah terpuruk. Ya, saya masih ingat 2016 almarhum Pak Didik Sulistyo. Ayo kita khusus untuk Bapak Didik Sulistyo ya. Khususon ilaruhi Bapak Didik Sulistyo almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Didik Sulistyo diampuni segala dosanya, diterima segala amal pahalanya, dilapangkan kuburnya ya Allah, dan terimalah Pak Didik Sulistyo ya Allah di surgamu kelak, di surga Firdaus yang terbaik ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi 2016 saat saya terpuruk, usaha itu habis total ya, karena 2013 itu tambang runtuh, usaha stop total, leasing unit semua masih leasing, kemudian spare part juga customer pada tutup semua. Itu saya sampai jualan bensin eceran pakai motor gitu kan, terus sembako kayak gitu. Nah itu pertama saya didatangin Pak Didi, Pak Sariman, saya dirangkul itu Pak sama Pak Didi, padahal saya nggak kenal Pak Didi gitu kan, saya dirangkul. Pak Sariman utangnya berapa? Saya insya Allah 5,6 M Pak. Wah kecil itu, bilangnya Pak Didi itu. Di BRB itu banyak yang 40-an M itu ada Pak Sariman. Jadi Pak Sariman segitu tuh kecil aja, kecil. Jadi singkat cerita, saya masuk BRBU 2016, ikut pemaparannya Ustadz Emil, dijelaskan ini loh bisnis konvensional sama bisnis syariah. Nah, jadi ternyata betul saya bisnis konvensional ngutangnya dimodalin oleh bank, ya kan, riba, unit juga ngambil dari leasing semua. Ya kan akhirnya stuck waktu itu, singkat cerita stuck, nggak bisa jalan sama sekali. Begitu saya ikut kajian BRBU, saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, Bunda besok kita siap nggak punya apa-apa ya. Loh kok bisa ya? Ya ayah mau bertobat, ayah mau selesaikan semuanya riba, semuanya bank, semua leasing, mau mulai dari nol lagi. Betul Pak. Jadi saya singkat cerita, saya meeting dengan bank, rumah dan ruko saya serahin ke bank untuk nyutip utang bank. Kemudian leasing ini truk-truk semua yang masih leasing sama alat berat ada yang saya kembalikan ke leasing, ada yang saya take over, ada yang saya jual. Clear semua, bank sama leasing clear. Pajak juga begitu, pajak outstanding yang harus dibayar waktu itu 700 juta, tapi karena pertolongan Allah, alhamdulillah ikut teks amnesti hanya cuman bayar 3.500.000 gitu kan. Jadi semua saya niatnya itu waktu itu saya bertobat, ya Allah selama ini saya salah gitu kan, saya bersalah, saya dosa riba, saya bergelimang dengan nyun sewu, kadang bermaksiat gitu kan, maksiat kan macam-macam kan, banyak ini kan, ya Allah saya kadang sholat sering terlambat, sholat hanya di sisa-sisa waktu terakhir. Saya bertobat total, saya habisin semua sampai nol Pak, saya nggak punya apa-apa, sisa uang 700.000 sama laptop nih. Ini laptop nih mau saya jual, rencananya untuk tambah-tambah hidup lah. Malamnya tuh dicongkel maling Pak, di bawah maling laptop sama uang 700.000. Nah jam tangan yang saya pakai Pak, ini nyun sewu, ini jam tangan udah masuk ke OLX, saya mau jual 400.000 aja. Udah rolong nggak laku ini jam, mungkin masih jadi rezeki saya sampai saat ini nih jam tangan yang saya pakai. Jadi hanya untuk menambah hidup aja waktu itu. Jadi alhamdulillah dengan saya bertobat betul-betul sungguh-sungguh. Saya udah nggak mikirin bisnis Pak, nggak mikirin bisnis waktu itu. Saya penting sholat nyaman, sholat subuh tepat waktu, saya nyaman sekali. Udahlah, saya dengan hidup seperti ini yang penting nggak punya hutang itu udah lega banget saya. Udah dulu waktu itu Allah kirim tukang kopi nih, nawarin kopi rentengan ke toko saya Pak Sariman, ini kopi rentengan, terus ngobrol dan sebagainya, bisnis dan sebagainya. Akhirnya si tukang kopi itu coba tawarin Pak Sariman spare part ke ini kakak ipar saya ada kerja di Balikpapan Baru di perusahaan alat berat. Aduh Mas, saya sudah nggak punya uang, saya udah nggak bisa. Enggak apa-apa, tawarin aja gitu kan. Singkat cerita saya beranikan diri walaupun nggak punya modal gitu kan, saya tawarin, saya cerita tentang spare part. Ternyata orang customer itu tertarik dengan cerita saya, terus mulai membeli baut, filter dan sebagainya, mulai jalan pelan-pelan, mulai dari 1.500.000, 2.500.000. Nah suatu ketika dia ngorder 246 juta itu undercarried gitu kan, cuman saya nggak punya modal, cuman saya punya Allah kan gitu kan, saya ada Allah, saya yakin memberikan pertolongan. Yang penting saya dapat PO dulu. Begitu saya dapat PO, saya langsung kasih ke vendor, Pak kondisi saya seperti ini saya ada PO tapi saya nggak punya uang, bisakah saya seperti biasa lagi saya jualkan barangnya Bapak, nanti begitu dapat pembayaran saya bayar langsung ke Bapak. Oh Pak Sariman tenang aja, janganlah cuma 200 juta, 1 M Pak Sariman saya support. Jadi alhasil alhamdulillah barang itu saya beli, purchase, kirimkan ke customer, begitu customer bayar langsung saya serahkan ke vendor. Begitu terusnya, begitu terus Pak, 2 bulan 3 bulan akhirnya si customer ini semua spare part dialihkan ke saya, dari mulai undercarriage, GET, filter semua. Waktu itu alhamdulillah sempet
dapat hasil yang sangat luar biasa, bisa beli rumah cash waktu itu 750 juta. Beli cash itu dari hasil itu pertolongan Allah itu tadi. Kemudian bisa beli kendaraan lagi, bisa beli truk, menyusun usaha lagi yang tidak pakai riba. Strateginya saya rubah, yang tadinya truknya baru saya beli second aja tapi cash, yang penting bisa bisa running tuh, invoice truk baru dan lama juga sama juga invoice-nya. Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa berjalan gitu. Dan semuanya itu kembali lagi adalah pertolongan Allah, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Ayo bapak-bapak, saya mengajak bapak-bapak semuanya, kita lebih dekat kembali kepada Allah, lebih kita memaintain orang tua kita, istri kita juga terutama juga. Jadi kita bersedekah dimanapun kita, insya Allah mencoba untuk selalu berbuat baik gitu kan, selalu berbuat baik walaupun sekecil apapun kita coba untuk berbuat baik agar pertolongan Allah itu datang. Insya Allah mudah-mudahan semua teman-teman di sini bebas dari hutang riba ya, semuanya hutang riba. Jadi kalau udah hutang riba selesai, udah kita nggak punya hutang itu nyun sewu Pak, bukannya sombong, saya itu nyantai banget sekarang bisnis karena nggak punya hutang, leasing nggak punya bank. Berapapun untung saya itu adalah uang saya, sudah bukan ngicil ke bank lagi, nggak mikir leasing lagi. Jadi betapa indahnya Pak, saya bisa terbang melayang dengan tenangnya, dengan santainya karena sudah nggak ada hutang. Itulah nikmatnya Pak, nikmat yang kalau kita taat sama Allah, kita tunduk kepada aturan Allah, insya Allah hidup kita juga akan nikmat. Oke, Bapak-bapak, mungkin demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.